Kerajaannya, struktur kerajaannya atau susunan kerajaannya sudah saya ceritakan. Permulaan ciptaan perdana, Aras, terus Bahrun, itu lautan air, terus Sidratul Muntaha, terus Allah menciptakan eh, sorga di sebelah kanan aras dia, aras Allah. Terus Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Hari pertama menurut Allah Minggu atau Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ahad hari ke-1, Isnin hari kedua, hari Selasa. Sudah dijelaskan apa-apa yang diciptakan dari mulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat artinya sempurna. Allah sudah menyelesaikan pekerjaannya, ciptaannya seluruhnya di hari Jumat. Pas hari Jumat itu ciptaan Allah adalah manusia. Manusia diciptakan di tengah hari, pada hari Jumat. Jadi kalau katakan hari apa sih lahirnya Nabi Adam? Ya hari Jumat. Kenapa diciptakannya hari Jumat? Manusia diciptakannya hari Jumat. Setelah itu Allah menciptakan neraka. Jadi kita ada di dalam kerajaan Allah. Semua yang ada di wilayah kerajaan Allah atau semua kita ini ada di dalam wilayah kedaulatan hukum kerajaan Allah. Jadi alam semesta ini adalah kingdom, kerajaan. Rajanya siapa? Allah. Sudah dijelaskan oleh saya kemarin tentang bahwa pengetahuan itu dibagi 3. Pengetahuan sebelum manusia ada, terus pengetahuan setelah manusia ada. Di antara yang harus diketahui oleh manusia di dalam sekup pengetahuan setelah manusia ada adalah kewajiban manusia. Kewajiban manusia adalah beribadat kepada Allah, harus mengabdi kepada Allah dan tidak boleh mengabdi kepada yang lain. Harus taat kepada Allah dan tidak boleh taat kepada yang lain. Harus patuh kepada Allah dan tidak boleh patuh kepada yang lain. Jadi semuanya harus lillahi ta'ala. Karena Allah. Apa sikap, apa niat, apa ucapan, apa perbuatan, semuanya harus karena Allah. Kenapa sholat? Karena disuruh Allah. Kenapa tidak maling? Karena dilarang Allah. Kenapa zakat? Karena disuruh Allah. Kenapa tidak bayar pajak? Karena dilarang Allah. Jadi terus gitu semua. Jadi tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang harus ditaati, hanyalah Allah di dunia ini. Dasarnya karena kamu diciptakan oleh Allah, ditempatkan di bumi Allah, dan bumi adalah wilayah kedudukan hukum kerajaan Allah. Bumi itu jadi salah satu dari wilayah kedudukan hukum Allah. Tidak boleh bikin hukum di wilayah kedudukan hukum Allah, tidak boleh pula membuat aturan hidup manusia karena Allah sudah membikinnya. Nah, kalau kita mencoba membuat peraturan bagi manusia, membuat hukum juga buat manusia, itu namanya zalim.
menempatkan sesuatu atau menggunakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Manusia itu diatur Allah. Allah lah yang mengatur manusia. Allah yang membuat aturan. Allah pula yang membuat hukum. Allah pula yang membuat sanksi hukum buat manusia. Selama manusia itu mengatur manusia, maka pasti ribut, tidak akan beres. Sudah saya katakan, kalau bebek diurus bebek, menggunakan pakai peraturan buatan bebek, maka tidak akan beres. Bebek bisa beres diaturnya oleh manusia. Manusia diatur oleh manusia dengan menggunakan aturan dari manusia, terus menggunakan hukum-hukum dari manusia, dan juga menggunakan memberikan sanksi-sanksinya dari manusia, tidak akan beres. Selamanya nggak akan beres. Karena manusia itu diaturnya hanya oleh Allah baru beres. Tidak diatur oleh Allah, manusia tidak akan beres. Tidak menggunakan aturan dan hukum dari Allah, manusia tidak akan beres. Itulah perbedaannya manusia ibadah dan bukan ibadah. Kalau kita nih bekerja kepada Allah, pasti diupah oleh Allah. Tapi kalau bekerja kepada manusia, tentu saja diupah oleh manusia. Dan itu hanya di dunia. Sedangkan Allah akan mengupahnya manusia itu di hari kedua. Di dalam ilmu pengetahuan, sebelum adanya manusia, Allah itu sendiri telah menciptakan perhiasan langit yang ditempatkan oleh Allah itu di antara langit dan bumi. Contohnya seperti matahari, bintang, itu semuanya. Dan itu semua diciptakan oleh Allah. Gak ada yang menciptakan yang lain. La syarikalah. Allah tidak bermusyawarah dan berteman kepada dalam menciptakannya itu. Sendiri semua. Sampai menciptakan manusia juga sendiri. Menciptakan malaikat juga sendiri. Baik menciptakan makhluk yang mati maupun makhluk yang hidup, dia sendirian. Dan dia tuh qadir ala kulli syai', dia mampu untuk melakukan apa saja sekehendaknya. Sudah jelaskan kemarin bahwa ciptaan yang lain cukup dengan kalimat. Awwalu kulli syai'in kalimat. Awalnya datang segala sesuatu atau adanya sesuatu itu cukup dengan kalimat. Pakai kun. Jadilah kamu. Fayakun. Maka jadi dia. Tapi kalau manusia tidak. Manusia itu tersendiri. Diciptakannya tidak pakai kun. Tapi Allah ngambil dulu tanah, dongkrak tanah itu diciptakan dalam atau didesain berbentuknya tubuh manusia. Setelah itu baru Allah kasih nyawa atau roh. Manusia itu bagaikan kendaraan dan sopirnya atau mobil dan sopirnya. Mobil dan sopirnya. Sopir itu jiwa. Kalau bodi mobil atau tubuh manusia adalah
seperti bodi mobil. Roh itu apa roh itu? Roh itu bagaikan aki di mobil. Bagaimana kalau manusia tidur? Bagaikan mobil itu tetap hidup, karena ada akinya itu, tapi sopirnya pergi. Pergi dari mobil itu. Orang kok tidur? Nah, tidur artinya jiwanya pergi dari tubuh itu, tapi tubuhnya tetap hidup. Tetap hidup. Kenapa? Akinya masih dipasang. Kalau di mobil akinya dipasang, masih tetap hidup. Beda dengan mati. Kalau mati memang rohnya juga sekaligus ngikut jiwanya. Dicabut rohnya sekaligus dengan jiwanya. Badan terus dikubur, jiwanya bersama rohnya pergi ke alam barzah. Jadi kalau kita katakan ilmu sebelum manusia, sebelum manusia ada sudah saya jelaskan. Sekarang ilmu pengetahuan setelah manusia ada yang mesti diketahui oleh manusia adalah kewajiban. Ada hak? Enggak ada. Manusia tidak punya hak apa-apa. Punya hak sama matanya? Enggak ada hak bagi matanya. Ada hak sama jantungnya? Enggak ada. Ada hak sama pencernaannya? Enggak ada. Semua tidak punya. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak punya hak. Yang ada adalah kewajiban. Kewajiban manusia adalah mengabdi kepada Allah, alias taat kepada apa yang Allah perintahkan dan taat kepada yang Allah larang. Lebih dari itu tidak ada. Hanya bedanya dengan malaikat, bedanya dengan binatang, bedanya dengan benda-benda mati seperti matahari. Allah tidak menjanjikan kepada mereka adalah balasan. Kalau kepada manusia itu Allah menjanjikan balasan. Hiduplah kamu di dunia, ngikuti aku, nanti di akhirat aku akan ngasih kehidupan yang lebih baik dari dunia ini, daripada di dunia ini, sekehendak kamu. Jadi kalau di dunia adalah sekehendak Allah, atau harus ngikuti petunjuk dari Allah, hidup itu. Kalau di akhirat, Allah memberikan kehidupan semau kita. Kita mau apa? Kita mau apa? Terserah. Asal di dunianya ngikuti kemauan Allah. Tapi dibalik, kalau manusia di dunia tidak ngikuti kemauan Allah, malah dia jadi togut, ngikut maunya sendiri. Nah, di akhiratnya jadi ngikuti maunya Allah. Di dunia ngikuti maunya sendiri, maka di akhirat ngikuti maunya Allah. Orang yang hidup di dunia ini ngikuti maunya sendiri, maka oleh Allah dimasukkan ke neraka. Itu maunya Allah. Nah, kemarin sudah saya ceritakan tentang acara Allah dan acaranya. Acaranya berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah itu pengetahuan sebelum manusia ada, keduanya adalah pengetahuan setelah manusia ada. Yang belum saya jelaskan adalah pengetahuan setelah manusia mati.
Sekilas kemarin sudah saya ceritakan tentang kematian manusia dari sisi proses. Saya membacakan wanazi'ati gharqa demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan paksa. Wanasitoti nasto demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Wasabihati sabhan demi malaikat yang mengantar. Wasabiqati sabqo demi malaikat yang menjemput. Jadi prosesnya Abang Ijroil itu datang, terus cabut, sudah cabut, disampaikan itu kepada malaikat, oleh malaikat dibawa ke alam barzah walaupun dia melewati langit. Ribut dulu tuh penghuni langit itu, yaitu malaikat. Setelah itu suruh dimasukkan ke alam barzah. Di alam barzah tuh disambut. Siapa yang mati di alam barzah itu? Abang Munkar dan Nakir. Udah pasti ketemunya pasti. Manusia pada saat dicabut nyawanya itu dia melihat Ijroil. Begitu dia diserahkan oleh Ijroil itu kepada yang menyambut malaikat, yang membawa ke langit, kita melihat siapa? Melihat malaikat yang mengantar itu. Begitu kita dimasukkan ke dalam kubur atau alam barzah, baru kita akan melihat munkar nakir. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kalau misalkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun mati aja misalkan paparin itu dicabutlah nyawanya oleh siapa? Oleh Ijroil. Oleh Ijroil itu sudah dicabut nyawa. Karena nyawa itu pertama diikatkan di eh, ibu jari kaki, keduanya terus di lutut, keempatnya di bokong, nah kelimanya di dada, dan seterusnya keenamnya di tenggorokan dan ditarik dari ubun-ubun. Tujuh ya. Tujuh manusia itu ikatannya tujuh. Nah begitu nyawa itu dicabut, itu mata kita melihat ke atas. Lihat ke atas itu kemana? Ke kerajaan Allah yang sudah saya jelaskan bahwa alam semesta ini adalah kingdom, kerajaan. Begitu kita dimatikan oleh Allah dan masuk ke alam kerajaan Allah yang goib, bukan alam sahadah lagi. Tetapi kalau kita mati, kita melihat keluarga kita. Misalkan kita mati di Cipendei, tapi punya saudara di New York, itu pada saat mati itu lihat kawan kita atau saudara kita di atau adik kita atau kakak kita atau ada di New York itu kelihatan. Lagi di Mekah juga kelihatan. Lihat, begitu masuk ke alam barzah itu alam batas antara dunia nyata dengan akhirat. Jadi alam barzah adalah alam penantian datangnya hari akhirat. Orang yang di alam barzah itu mati sebelum datang hari kiamat. Ada enggak orang yang mati tidak ngikut ke alam barzah? Ada. Yaitu orang yang memperjuangkan Islam, tiba-tiba mati.
atau perempuan yang hamil, perempuan yang naik haji, walaupun baru selangkah, bukan naiknya, bukan naik pak haji ya, naik haji baru selangkah, masih ada di Indonesia, baru selangkah, tapi niatnya mau haji. Tiba-tiba malaikat Israel diperintah Allah untuk menyambut nyawanya. Dia ini tidak masuk ke alam barzah yang begini nih. Sebutnya mati syahid. Orang mati syahid itu langsung ke sorga. Nah, seperti sekarang di Palestina itu ada dua macam. Ada yang memang memperjuangkan agama, ada yang memperjuangkan negara. Kalau yang memperjuangkan negara nggak ketemu dia di akhir itu dengan sorga. Memperjuangkan bangsa tuh nggak akan ketemu tuh. Memperjuangkan negara, memperjuangkan bangsa, memperjuangkan rakyat itu nggak ketemu dengan sorga. Yang ketemu dengan sorga itu yaitu orang yang memperjuangkan bagaimana Islam itu bisa dipakai dan ditegakkan atau diberlakukan di dunia ini. Itu yang bisa. Sudah saya bacakan hadisnya. Man qatala tahta royatin. Barang siapa dia berjuang di bawah sebuah bendera. Royatin min asobatin. Bendera kebangsaan. Yansuru asobatan. Dia mendukung bangsanya. Wayakdobu bi asobatin. Dan dia benci karena apa bangsanya dihina. Pakutila mati dia pakitatan jahila. Maka matinya konyol. Jadi memperjuangkan negara, memperjuangkan bangsa. Oke lah negara kecil. Dunia aja dunia. Memperjuangkan dunia, memperjuangkan perdamaian dunia. Bagaimana dunia ini supaya damai? Mati dia konyol. Karena Allah menciptakan kita itu untuk beribadat kepada Allah, taat kepada Allah di bumi ini. Bukan disuruh memperjuangkan bumi ini. Hidup bersama, bersatu di dalam Islam, di bawah kepemimpinan Islam. Tapi walaupun ada kepemimpinan Islam, itu bukan disuruh mengurus bumi ini, bukan disuruh memelihara bumi ini, tapi disuruh beribadat di atas bumi ini. Jadi jangan salah, manusia diciptakan untuk mengabdi. Hanya tempat dan waktu beribadatnya di bumi ini. Hanya duan, hanya satu-satunya tempat dan waktu ketika kita hidup di dunia ini. Makanya Allah mengatakan wal asri demi masa hidup lu. Karena Allah mah tidak cerita masa hidup, dia tidak punya masa hidup. Memang dia mah hidup terus. Kita nih dikasih umur masa hidup di dunia ini. Wal asri demi masa hidup kamu. Inal insana lafi husrin. Manusia yang dikasih umur di dunia ini pasti rugi. Kecuali kalau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Terus apa?
Amilus solihat, melakukan apa yang diperintahkan Allah itu. Amilus solihat itu melakukan atau perbuatan yang diperintah Allah. Menjauhi apa yang dilarang Allah itu amal soleh. Misalkan begini, sholat kamu, sholat. Zakat kamu, zakat. Puasa kamu, puasa. Berbuat baik kamu sama orang tua kamu, langsung dia berbuat baik. Dia lakukan apa yang diperintahkan Allah. Kata Allah, jangan maling, jangan berzina, jangan menipu, jangan bohong. Nah, hal-hal yang dilarang Allah itu dijauhi. Itu namanya amal soleh. Misalkan ada orang, perempuan, cantiknya sekali. Cantiknya sekali. Tiba-tiba dia menggoda kepada kita. Oleh kita katakan, saya tidak mau digoda kamu. Apalagi sampai berbuat zina kepada kamu. Kenapa Allah melarangnya? Sehingga dia menjauhi aja dari perempuan itu. Menjauhi perempuan yang menggoda itu namanya amal soleh. Ada barang yang bisa kita curi. Terus kita tidak mencuri. Karena apa? Karena dilarang Allah. Itu namanya amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah perbuatan yang atau melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Misalkan kepada perempuan, perintah Allah berjilbab, ya, laksanakan aja berjilbab. Itu namanya beramal soleh bagi dirinya. Terus disuruhlah oleh suaminya itu telanjang di rumah. Itu amal soleh. Tapi kalau dia coba disuruh ya keluar, keluar rumah. Dilarangnya tidak menggunakan jilbab. Terus dia laksanakan. Malah dia tidak menggunakan jilbab. Masuk kemana? Keluar rumah. Maka dia telah berbuat salah. Tapi kalau dia itu tetap dia mau menggunakan jilbabnya di luar dan atau dia tidak pergi kalau dia tidak pakai jilbab. Pokoknya saya nggak mau pergi kalau tidak pakai jilbab. Nah sudah itu berarti amal soleh. Jadi amal soleh itu yaitu melakukan apa yang diperintah Allah atau menjauhi apa yang Allah larang. Bahasa koboynya infisali awamirillah wajtinabun nawahi. Itu bahasa koboynya. Bahasa itu ya dari Nabi, tapi pakai bahasa Arab. Saya katakan bahasa koboy. Imtisal melaksanakan perintah Allah, imtisali awamirillah dan perintah Allah, wajtinab dan menjauhi nawahi larangannya. Menjauhi larangan Allah itu amal soleh. Melakukan apa yang diperintahkan Allah itu amal soleh. Sekarang kalau kita melakukan sesuatu yang tidak diperintah Allah, ya salah dong.
Kita melakukan sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Ya salah, bukan amal soleh. Nah, itu cerita saya katakan bahwa salah satu di antara ilmu pengetahuan setelah manusia hidup adalah kewajiban manusia. Kalau manusia itu adalah kita, berarti kewajiban kita. Biasanya orang suka mengatakan hak, kewajiban. Manusia tidak dikasih hak, tidak punya hak apa-apa. Kalau ingin tahu apakah kita ini punya hak terhadap diri kita, coba telanjang. Coba telanjang. Jasa apa yang ada di badan kita? Jasa kita apa? Mata, hidung. Pernah kata membuat bibir, bulu. Apa yang udah dibikin oleh kita di badan kita? Nggak ada. Oleh karena itu, maka semuanya lillahi ma fis samawat, milik Allah yang ada di langit dan bumi itu. Manusia diciptakan suruh menjadi pelaksana dari perintah Allah. Pelaksana. Tidak ada manusia yang disuruh membuat, kalau kamu bikin petunjuk hidup ya, bikinlah kamu aturan hidup, bikinlah kamu kebudayaan, bikinlah kamu undang-undang, bikinlah kamu hukum, bikinlah sanksi. Tidak ada. Boro-boro manusia biasa. Tidak ada nabi. Ada nabi yang membuat halal haram? Enggak ada. Haram kata Allah, haram kata nabi. Halal kata Allah, halal kata nabi. Kalau Allah tidak berbicara halal haram, Allah juga, nabi juga tidak mengatakan halal haram. Contoh misalkan, minuman yang memabukkan haram, halal. Mau dioplos haram. Ya, banyak tuh yang mati kemarin berapa tuh? Mati karena minuman oplos. Ya haram itu. Sedikit juga haram, banyak haram. Dioplos haram sekali ya itu Bapak. Kemudian haram, jelas tuh haramnya. Daging kambing halal, air putih halal. Nah sekarang cecak, cecak tidak dijelaskan oleh Nabi, oleh Allah tidak dijelaskan apa halal apa haram. Nabi juga tidak mengatakan halal haram. Allah tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram. Sukut namanya. Allah tidak membicarakan itu. Nabi juga sukut. Nabi juga diam. Ada orang nanya apakah cecak itu halal apa haram? Tidak tidak jelaskan ya. Nah, haram. Tapi dia mutasabihat. Samar-samar aja. Halal dan haramnya. Hanya kata Nabi, kalau orang tuh suka kepada yang mutasabihat, orang yang tidak dijelaskan halal haramnya, itu akan rusak nama baiknya. Rusak nama baik. Memang iya. Coba kalau kita makan cecak, nama baik kita ngilang tuh. Apalagi di viral. Peparit pemakan cecak. Kamu jangan dekat-dekat tuh dengan peparit. Peparit itu pemakan cecak. Nanti kalau dia datang ke rumahnya pasti disuguhinnya cecak itu. Udah pasti gitu. Nama baiknya ngilang. Nah, kewajiban yang ada pada manusia itu tidak ada hak sama sekali. Sampai nyawa kita. Kita punya hak kepada nyawa kita? Enggak. Kita hidup tidak berencana kok.
Siapa yang berencana hidup? Nggak ada. Terus ada yang berencana mati? Nggak ada, malah pada takut mati. Ini ilmu cerita tentang apa? Cerita ilmu setelah manusia ada. Dijelaskan oleh Allah. Salah satu di antara ilmu atau pengetahuan yang diberikan setelah manusia ada itu adalah tokoh. Adam, manusia purba. Anaknya, Kobil. Itu tokoh. Manusia pertama yang membunuh manusia adalah Kobil. Datang ke sini, Idris. Manusia yang mengajak kepada agama Allah, Idris. Penduduknya atau kaumnya, kaum Nabi Idris, sudah mulai hidup penuh prasangka. Sudah tidak berpegang lagi kepada agama yang dibawa oleh Nabi Adam, terus Nabi Idris. Terus, itu tokoh nih. Mereka mulai menyembah apa? Menyembah kuburan. Menyembah kuburan, kuburan lama-lama lama keturunannya jadi kuburannya itu dijadikanlah orang yang mati di kuburan itu dibikin patung. Akhirnya patung. Setelah itu datang Nabi Nuh. Nabi Nuh membawa agama dari Allah seperti dibawa oleh Adam dan Idris. Kaumnya tidak mau dia. Kaumnya. Tokoh di zaman Nuh dijelaskan kaumnya. Nolak. Ngikuti siapa? Ngikuti orang-orang bandel di zaman Nabi Idris. Akhirnya patung. Disembahlah patung. Lama-lama sampai ke sini. Sampai ke zaman sekarang. Kalau dulu itu mau bikin patung, kalau sekarang ini bikin aturan baru. Bikin hukum baru. Bikin sanksi hukum baru. Sekarang ini. Nah, sehingga pada saat itu manusia itu jadi dibagi dua akhirnya. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumil qiyamah. Sesungguhnya manusia, hasilnya Allah membagi dua manusia itu. Satu, saudara seketurunan dan seagama. Karena Nabi Adam itu muslim, maka kita muslim. Maka itu namanya seketurunan dari Adam, tapi seagama. Ada yang seketurunan dari Adam aja, saudara seketurunan dari Nabi Adam. Seperti Firaun, Haman, Balam, terus eh, zaman Nabi Muhammad ya Abu Jahal, Abu Lahab. Itu seketurunan, tapi tidak seagama. Pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib yang mengurus Nabi Muhammad, yang berkorban melindungi Muhammad, dia hanya seketurunan dari Adam, tapi tidak seagama. Dibagi dua aja gitu. Nah sekarang manusia tuh ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Lebih banyak tentu saja yang non Muslim. Non Muslimnya lebih banyak. Jadi seketurunan, saudara seketurunan dari Nabi Adam dan saudara seagama dengan Nabi Adam setiap zaman pun sedikit. Itu diajarkan oleh Allah, diberitahukan itu pengetahuan. Terus juga diberitahukan juga oleh Allah itu setelah kita ada di dunia ini,
Yaitu manusia seketurunan dari Adam, tapi tidak seagama. Beda agama berarti beda Tuhan. Oleh Allah dibagi dua. Tuhan itu oleh Allah karena manusia, maka Allah bagi dua. Yang bertuhan kepada Allah berarti orang Islam. Yang bertuhan kepada keinginannya sendiri disebut togut. Jadi dia ngikuti kemauannya sendiri hidup di dunia disebut itu dia bertuhan kepada togut. Sedunia ini di setiap negara dari 180 negara lebih di dunia ini kebanyakan bangsa-bangsa itu ngikuti kemauannya bangsa itu sendiri, bukan pada kemauan Allah, bukan ngikuti aturan dan hukum yang diberikan oleh Allah, tapi mereka bikin sendiri. Maka mereka-mereka itu adalah yang menyembah togut. What is the togut? Apa togut? Bahasa Arab. Togut itu kemauan sendiri. Setelah diciptakan oleh Allah, seharusnya dia taat kepada Allah. Loh kok hidup ngikuti maunya sendiri di dunia? Nah itu. Nah orang yang seperti ini dalam bahasa Arab disebut kaparo, menolak. Sekalipun dia ngaku Islam, tapi tidak menggunakan aturan dan hukum Islam di dalam hidupnya, dia akan terlepas dari orang Islam menurut Allah. Makanya bahayanya seperti itu. Orang Islam itu satu dari dulu. Tuhannya Allah, nabinya ya para nabi itu. Kitabnya dari mulai suhuf dari Nabi Adam sampai Ibrahim ya suhuf terus ke sininya pakai kitab sampai ujung Quran. Hukumnya pakai hukum Isa selamanya. Bagi nabi-nabi yang mempunyai umat dan sudah memperlakukan hukum. Sanksi hukum ya dipakai oleh nabi. Dari mana itu? Dari Allah. Nggak ada yang nabi membuat hukum sendiri, membuat sanksi hukum sendiri. Nabi bikin haram sendiri, bikin halal sendiri. Nggak ada nabi itu. Dan itulah namanya hamba Allah. Kita ini harus ngikut. Figur itu ke situ. Yang seagama dan setuhan. Dari mulai Adam, Idris, terus sampai Muhammad, satu Tuhan, satu agama, satu hukum, satu kesatuan. Namanya umat Islam. Dari dulu, nggak ada dirubah-rubah. Umat Islam. Umat Islam zaman Isa Al-Masih, umat Islam zaman Musa, umat Islam zaman Zulkifli, umat Islam gitu. Nah, selain umat Islam berarti non-Islam. Nah, non-Islam itu di dalam bahasa disebut kafir. Siapa yang mengatakan kafir itu? Allah. Apa terjemahnya kafir itu? Menolak apa yang disodorkan Allah. Menolak apa yang diperintahkan Allah. Menolak ajakan Allah itu adalah orang kafir. Kalau muslim tidak tidak ini tidak dibagi-bagi. Ada muslim Syiah zaman sekarang, ada muslim eh, ahli sunnah wal jamaah, ada muslim itu, muslim enggak ada muslim, muslim aja. Tuhannya ya Allah, nabinya Muhammad sekarang ini. Ya
undang-undang hidupnya ya Quran, figurnya Muhammad, karena Muhammad sudah wafat ya lihat baca aja hadisnya, baca hadisnya bagaimana jalan hidupnya Nabi Muhammad setelah jadi Rasul. Udah itu aja, nggak ada tambah tambahin. Dalam Islam ya Pak, Islam ya Islam, terus orang yang menganut Islam ya Muslim, sudah selesai. Nggak ada itu, ada itu ini itu nggak ada. Dan kesatuannya sendiri adalah kesatuan umat Islam. Kepemimpinan juga kepemimpinan intern umat Islam. Dan kepemimpinan umat Islam itu ngajaknya beribadat kepada Allah. Seperti apa? Seperti lagi sholat berjamaah. Walaupun dia jadi imam, tapi bukan suruh sujud kepada imam. Makmum ya sujud bareng-bareng dengan imam kepada Allah. Gitu. Nggak ada cerita. Itu pengetahuan setelah manusia ada. Sekali lagi saya katakan, kalau pakai ilustrasi, manusia itu bagaikan mobil dan sopirnya. Jiwa itu sopir. Kalau mobil nabrak, siapa yang bertanggung jawab? Ya sopir. Kalau badan melanggar agama, siapa yang punya tanggung jawab? Ya jiwa lah. Jadi yang dipinta pertanggungjawaban oleh Allah tuh jiwa. Hanya jiwa tidak bisa hidup tanpa roh. Sopir juga susah mau menjalankan mobil kalau nggak ada aki. Kira-kira seperti itu. Aja ada akinya. Aki itu roh. Nah, jadi kalau manusia tidur, atau kita tidur itu namanya kita sopir pergi dari mobil itu. Dibiarkan aja mobilnya hidup. Makanya waktu tidur tetap aja dia bernapas. Tapi sopirnya nggak ada. Waktu kita tidur malah nyenyak. Berarti nggak ada benar tuh. Jauh. Makanya pada saat kita tidur katakan in amsak tanapsi parhama. Kalau engkau tahan jiwa ini, kasihanilah. Wain al salsaha pahpad habimatuh pada ibadah kastorin. Kalau kau lepaskan lagi, masukin lagi maksudnya ke badan, ya Allah jagalah. Seperti engkau menjaga orang-orang yang soleh. Tuh, pada saat mau tidur tuh gitu. Robbi wadatu jambi wabi karmon in amsak tanapsi. Kalau kau tahan jiwa ini, parham. Wain al salta kalau lepaskan lagi, kalau ditahan berarti mati, jiwa kita dicabut gitu dari badan kita. Parham sayangilah jiwa aku ini. Tapi kalau dimasukin lagi ke dalam badan, pada habimatuh pada ibarat soleh. Jagalah seperti engkau telah menjaga kepada orang-orang yang soleh. Gitu. Jadi hidupnya dijaga Allah, tapi walaupun matinya juga disayangi Allah. Mintanya begitu orang mau tidur. Tapi begitu dia tidur, berarti lepas dari badan seperti sopir lepas melepas mobilnya atau keluar dari mobilnya. Nah, gimana kalau mati? Kalau mati itu jiwa dengan roh itu dicabut, set, dicabut dari badan. Badannya tinggal jadi bangkai. Karena manusia itu hayawanun natik. Manusia itu binatang yang bisa berpikir atau binatang yang punya akal, binatang yang bisa bicara. Maka begitu manusianya tidak ada alias jiwanya tidak ada, maka sama.
Maitatun bangkai. Sama bang. Ini mayatnya Firaun. Mayat itu apa? Bangkai. Ini bangkainya Firaun. Orang yang memperjuangkan agama tidak boleh disebut badannya itu bangkai. Kamu jangan mengatakan bahwa orang yang memperjuangkan agama itu katanya mati. Maksudnya jangan Anda menganggap bahwa orang yang memperjuangkan agama atau memperlakukan agama di dunia itu pada waktu mati dikatakan itu bangkai. Nabi Muhammad meninggal itu bangkai Nabi Muhammad nggak boleh. Abu Bakar meninggal katakan itu bangkainya Abu Bakar nggak boleh. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya hidup. Di alam barzah memang semua juga hidup. Nggak ada cerita mati. Yang mati itu apa? Fungsi tubuhnya. Nah, itu sudah saya jelaskan bahwa pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia setelah manusia itu ada, pokoknya yang penting adalah kewajiban. Kewajiban itu kita harus beriman, terus kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Terus dengan sesama bagaimana? Berbuat baik. Jadi konsep Islam tetap mengabdi kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Kalau belum bisa berbuat baik kepada sesama, jangan jahat kepada sesama itu selama di dunia ini. Artinya kalau belum sholat ya jangan ngajak sholat. Kalau belum benar jangan ngajak benar. Kalau belum jadi ulama ya jangan ngajarkan agama. Lebih baik jadi pelajar. Kun aliman jadilah kamu orang tahu. Kalau tahu nggak mutaliman belajar dong. Kalau tahu belum ya belajar mutaliman. Saya belajar enggak, tahu juga enggak mustamian jadi pendengar aja kalau gitu. Ngajar enggak, belajar enggak ya jadi pendengar dong. Jadi pendengar juga belajar ngajar tahu enggak, belajar juga enggak, mendengar juga karena sibuk lebih banyak kegiatannya di bidang musik. Ya minimal muhiban dong. Simpatisan aja simpati. Tapi Pak Ilham Takun Arba patah lah. Sampai simpati aja enggak, celaka kamu. Tahu sama agama enggak, belajar enggak mau, mendengar aja enggak mau. Simpati aja enggak ada. Malah sebaliknya menjadi Islamic phobia, menjadi tidak suka sama orang Islam. Tidak suka sama Islam, tidak suka sama orang Islam. Punya unak-unak kepada orang beriman. Patahlah, celaka loh. Bahaya, itu kata Nabi. Nah, sudah saya ceritakan cerita tentang ilmu pengetahuan yang diberikan Allah setelah manusia ada. Saya contreng aja adalah tentang kewajiban. Siapa yang bisa menjalankan kewajiban dari Allah di dunia ini, selamatlah di akhirat. Tidak bisa menjalankan kewajiban ini, tanda tanya besar aja kalau selamat di akhirat. Itu cerita manusia setelah ada. Ada Islam, dipakai Islam, selamatlah. Ada Islam, Islam tidak dipakai, celakalah itu. Manusia sendiri, oke. Satu keluarga setelah melihat Islam tapi tidak mau menggunakan ajaran Islam. Sekeluarga, oke.
Satu negara tidak mau menggunakan aturan dan hukum Islam. Oke, sedunia manusia tidak mau menggunakan aturan dan hukum Islam. Oke, kenapa? Waman sabal yumin, waman sabal yakfur, kata Allah. Mau beriman oke, mau kafir oke. Tapi ada lil kafirnya jahanam. Dan Allah mempersiapkan bagi orang-orang yang tidak suka kepada Islam itu di neraka jahanam. Harus terima, Mbak. Tidak. Tidak bisa tidak, pasti harus terima itu. Jadi saya jelaskan sikapnya harus seorang muslim, niatnya niat mau beribadat hidup di dunia ini karena diciptakan untuk beribadat. Ucapannya ya ucapan orang beribadat yang memuji kepada Allah itu baik sama orang. Karena mengabdi kepada Allah, kalau kepada orang lain harus berbuat baik, ya baik berarti. Kegiatannya yaitu kegiatannya mengabdi kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Kalau belum bisa berbuat baik kepada sesama ya jangan jahat. Kenapa? Karena kalau kita beribadat kepada Allah ya ada upahnya, ada pahalanya. Tapi kalau tidak beribadat kepada Allah, tidak bisa dikatakan jahat kepada Allah. Kita tidak ada cerita jahat kepada Allah. Gak ada yang bisa jahat kepada Allah. Jahat ya pasti pada diri sendiri. Makanya Allah katakan man amila solihan paling nafsi. Barang siapa dia menjalankan agama buat dirinya. Waman asa'a. Barang siapa dia tidak menjalankan agama, pa'alaiha, maka akan menimpa dirinya. Anda nggak akan tahu nanti di hari akhirat. Nih, tokoh ateis, di mana tempatnya? Pasti di neraka. Ini tokoh demokrasi pasti di neraka. Nggak mungkin. Ini tokoh demokrasi pasti di neraka. Ini tokoh liberal pasti di neraka. Kalau tokoh Islam, ya pasti di surga lah. Siapa tokoh Islam tuh? Muhammad, Isa Al-Masih, Yahya, Zakaria. Itu tokoh-tokoh Islam tuh. Itu pasti di surga itu. Jadi kalau kita ke surga pasti ketemu dengan beliau-beliau. Tapi kalau kita ke neraka ya ketemu dengan abang-abang kita, abang-abang yang bandel, kaum Ad, kaum Samud, terus Raja Namrud, Fir'aun, Batlam, ulama besar yang kena apa? Kena gratifikasi zaman Nabi Musa. Ya ketemu pasti di akhir. Ketemu juga dengan artis-artis. Pasti juga ketemu dengan artis-artis. Artis-artis di sana. Artis-artis apa nih? Artis yang tidak mau menerima Islam. Ketemu dengan presiden-presiden, ketemu pasti ketemu presiden-presiden. Yang tidak mau menggunakan aturan dan hukum Islam, presiden-presiden itu pasti di neraka. Karena presiden memperjuangkan agama, nah pasti di surga. Presiden ini ngajak beribadat kepada Allah. Ini presiden ini tidak mengajak, tapi menjanjikan bahwa untuk kemakmuran aja. Oh, pasti di neraka itu. Pasti di neraka, nggak bisa tidak. Karena tidak ada nabi yang bercerita tentang kemakmuran di dunia ini. Nabi mengajaknya beribadat. Beribadat kepada Allah. Karena diciptakan manusia itu beribadat. Bercerita tentang apa ya? Jasa Allah. Jasa apa kita di dunia? Diciptakan oleh Allah. Dipelihara tubuh ini oleh Allah.
Dikasih otak, dikasih pikiran oleh Allah. Dikasih kaki oleh Allah. Dikasih perasaan oleh Allah. Rasa enak tidak enak oleh Allah. Diem di bumi Allah. Diterangi matahari Allah. Ngisep udara ciptaan Allah. Kasih angin, angin diatur oleh Allah. Air minum dari Allah. Makanan dari tanaman atau tumbuhan dan binatang yang ditumbuh kembangkan oleh siapa? Oleh Allah. Mana ada orang bisa bikin kambing? Loh, segalanya oleh Allah, tapi kenapa tidak mau taat kepada Allah? Nggak malu, nggak malu apa kepada Allah? Nah, kan itu pasti nanya. Makanya dijelaskan al haya minal iman. Perasaan malu itu karena iman. Malu kepada siapa? Ya malu kepada Allah lah. Dia yang menciptakan, dia yang memelihara, dia yang ngasih penerangan, dia yang ngasih air, yang ngasih makanan, memelihara kesehatan kita, membesarkan kita dari kecil sampai gede. Semuanya dijaga tuh, dipelihara oleh Allah. Tapi sudah besar kok sombong amat, tidak mau menerima perintah Allah. Nah itu orang-orang yang seperti begini nih pasti kemana ke neraka. Disuruh memperjuangkan Islam oleh Allah. Ini malah memperjuangkan bukan Islam. Ya tetap aja melakukan yang tidak diperintahkan. Suruh zakat. Suruhnya zakat. Kelola dong zakat. Kalau kamu sudah sholat, kelola loh zakat. Ada pengelolanya namanya amil. Tempat pengelolanya adalah Baitul Mal. Kamu syahadat, bersatulah, bikinlah kepemimpinan Islam. Kalau istilah manusia itu kepalanya dulu bikin, baru perut. Perut itu Baitul Mal. Tapi sudah ada pemimpinnya dulu, pemimpin intern umat Islam. Sudah ada siapa pemimpin umat Islam tuh? Datanya umat Islam yang fakir ada berapa, yang miskin ada berapa. Database sudah dihitung dulu, ditulis, semuanya lengkap. Baru perintah zakat. Sudah zakat dikelola oleh Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ada amil, bagikan, bukan dipinjamkan, bukan dikasihkan kepada orang yang datang, harus dikasihkan kepada orang yang tampak oleh kamu itu dia fakir, udah kasih aja. Tapi di wilayah kepemimpinan, fakir dalam. Jadi kalau wilayah kepemimpinan bagi 8 langsung. Berapa juta yang fakirnya, berapa juta yang miskinnya, berapa juta yang sebagai pegawai. Sebagai pegawainya ada berapa nih di dalam kepemimpinan itu? Namanya Sabil. Pelajarnya anak-anak yang masih belajar, Ibnu Sabil. Terus perbendaharaan atau direktorat pajak lah kalau di Indonesia mah. Kalau di dalam Islam itu bukan direktorat pajak, tapi Baitul Mal. Terus ada orang yang mati bawa utang, ada rikob, ada yang masih diperbudak oleh manusia lain. Ada lagi orang yang belum masuk Islam. Bagi semua tuh, bagi 8. Bereslah itu. Itu aturan Allah. Tapi lebih mendahulukan pajak nampaknya daripada zakat itu. Untuk itu maka saya akan membacakan salah satu hadis saja cukup. Jadi sudah saya jelaskan tadi ilmu yang sebelum manusia ada, terus ilmu setelah manusia ada, tapi saya batasi aja tentang kewajiban. Hanya satu-satunya kewajiban setelah manusia ada di dunia diciptakan oleh Allah
itu mengabdi kepada Allah. Kaitannya kalau manusianya sudah banyak berbuat baik kepada sesama. Kalau masih sendiri, ya mau berbuat baik kepada siapa? Adam lagi sendiri mau berbuat baik sama siapa? Nggak bisa. Adam dan Hawa tidak punya orang tua. Mau berbuat baik sama orang tua, dia nggak punya orang tua. Jadi tidak hukum Islam, hukum Allah disuruh berbuat baik kepada orang tua. Ya apabila punya orang tua. Tapi kalau Adam dan Hawa nggak kena dia karena dia tidak punya orang tua. Ini saya batasi saja bahwa manusia tidak punya hak dan hanya punya kewajiban. Ayo kita laksanakan kewajiban kita. Syukur bisa menjalankan itu, tapi bareng akan lebih baik. Bareng-bareng menjalankan syahadat artinya dalam sebuah satu kepemimpinan intern umat Islam. Sama-sama dalam sholat berarti di masjid pakai imam. Sama-sama di dalam zakat berarti ada baitul mal. Sama-sama di waktu puasa berarti puasa di bulan puasa. Sama-sama naik haji berarti di Mekah dan di bulan haji. Ada masing-masing ada pemimpinnya. Tiga pemimpin itu manusia, satu waktu dan satu tempat dan waktu. Syahadat, pemimpin menjalankan syahadat satu manusia. Menjalankan sholat berjamaah satu imamnya, pemimpinnya satu. Satu masjid satu. Zakat, pemimpinnya satu. Baitul Mal. Orang, tentu saja. Amil ya orang. Imam sholat ya orang. Pemimpin satu seorang orang Islam atau pemimpin satu syahadat ya pasti orang. Begitu pemimpin puasa waktunya itu pemimpinnya puasa bareng-bareng yaitu waktu yaitu bulan puasa. Bulan- Menjalankan haji ya tempat dan waktu. Tempatnya harus di Mekah, jangan di Indramayu. Harus di Mekah, masa haji di Indramayu? Haji harus di Mekah. Dan bulannya juga harus bulan haji. Bukan bulan Muharram. Kecuali sunat. Kalau sunat syahadat, ya membaca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu namanya sunat menjalankan syahadat. Dia hanya mengucapkan saja. Sunat sholat, banyak. Sholat ini, sunat sholat. Sunat zakat, ya sedekah, ya hibah. Itu namanya sunatnya zakat. Sunatnya puasa ya banyak. Paling hebat puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Sunatnya haji ya umroh. Umroh adalah sunatnya haji. Haji wajib, umroh ya sunat. Nah ilmu yang sebelum iman nih, ilmu sebelum iman. Sebelum iman dan ilmu. Bagaimana sekarang ilmu yang setelah mati? Sudah jelaskan prosesnya ya tadi. Kalau orang mati,
langsung dicabut nyawanya, artinya roh dan jiwanya. Cabut oleh malaikat Jibril, kasihkan kepada dua malaikat. Dua malaikat naik ke atas langit, ribut katanya di langit. Ruhul khabisat. Woi, kata ruh yang brengsek bau nih. Datang min kibal ari dari arah bumi. Cepat, cepat, cepat masukkan ke alam barjah. Masukkan ke alam barjah. Kalau orang beriman, wangi. Datang roh wangi. Roh tayyibat. Roh yang wangi. Keluar dari arah bumi. Setelah diantar oleh dua malaikat, bawa ke langit, langit ribut. Penduduk langit yaitu malaikat ribut. Weh, wangi, 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 wangi. Cepat masukkan ke alam barjah. Masukkan ke alam barjah. Di alam barjah ada dua tempat. Yang di penjara namanya di Sijin. Jadi Sijin itu penjara. Begitu dia begitu mati, masukkan ke alam barjah, simpen di penjara. Dia ada di Sijin. Tapi kalau dia itu orang beriman, setelah dicabut nyawanya, diantarkan oleh malaikat itu ke alam barjah di Iliyin. Ketemulah sebelum itu tuh yang menjemput. Siapa? Malaikat Munkar Nakir. Nah, Munkar Nakir nanya kepada orang beriman di Iliyin, kepada orang yang tidak beriman di Sijin, di penjara. Jadi orang hidup bebas di dunia tidak mau menjalankan ajaran Islam, begitu mati masuk ke sijin di penjara. Biasa di penjara mau disiksa. Disebut siksa kubur, adabil kubri, siksa kubur. Enteng-enteng aja siksanya itu dengan ular sejauh akro atau dengan haris. Haris itu dijelaskan oleh Nabi sejenis kalajengking. Tapi kalau sudah dia ngisep otak, sampai orang tuh ngejerit karena otaknya diisep sama Haris. Haris itu katanya kalajengking. Bagaimana kalau orang itu di ular sejak disiksanya dengan sejaul akro dengan ular? Ya, ular sejaul akro adalah ular di alam barjah, yaitu di sijin yang kepalanya banyak, ekornya banyak. Jadi kalau dia memasukkan ekornya ke lubang telinga, terus dikocoklah itu dalam telinga itu. Atau masukkan ekornya ke hidung, dikocoklah di dalam hidung itu. Masukkanlah ke lubang pantat, dikocoklah itu perut kita. Ada yang masuk ke mulut, sampai dikocoklah itu. Begitulah siksanya. Di siksa kubur. Itu di mana? Di sijin. Orang sijin dia bisa melihat tempat duduknya di neraka. Orang yang disiksa di sijin atau di alam barjah tetapi di sijin di penjara itu bisa melihat pagi dan sore. Tidaklah kata mayit di kuburannya ketika maka dia melihat tempat duduknya atau tempat tinggalnya nanti di neraka atau di sorga pagi dan sore. Pagi-pagi lihat neraka. Kalau orang sijin, orang di sijin itu sorenya lihat neraka. Tempat dia di neraka. Bagaimana kalau orang itu masuk ke iliyin? Nah, masuk ke iliyin di alam barjahnya itu. Dia melihat sorga pagi dan sore. Yurjakun dikasih rezeki.
dikasih rezeki. Walau alam rezekinya, tapi dia kasih rezeki. Rezeki itu apa? Anggaran operasional atau biaya operasional. Anggaran, rezeki itu anggaran. Jadi anggaran hidup senang di mana diiriin, dikasih anggaran. Diberikan kesenangan di bagaimana bentuknya kesenangan, walau alam. Nah, kalau manusia mati, ada nggak manusia yang memang begitu mati langsung ke surga? Ya ada. Tidak ngelewati dulu alam barzah? Iya enggak. Yang mati syahid. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad itu mati syahid? Enggak. Nabi Muhammad enggak mati syahid. Kalau mati syahid itu mati sedang memperjuangkan Islam. Mati syahid. Umar bin Khattab ditusuk ketika sholat. Mati syahid. Kalau orang matinya biasa, bukan mati syahid itu. Mati biasa. Ada orang yang mati biasa masuk ke surga, orang mati syahid mah pasti ke surga. Langsung. Kalau orang matinya tidak syahid, itu ke alam barzah dulu. Pertanyaannya sekarang, kalau Nabi Adam di mana sekarang? Ya di alam barzah. Kenapa? Apa dia matinya? Karena memperjuangkan agama? Enggak, dia mati biasa. Jadi ada Nabi Adam enggak matinya dibunuh. Kalau mati itu dalam memperjuangkan Islam tiba-tiba dibunuh. Itu laki-laki. Laki-laki itu nggak murah masuk ke surga itu, mahal. Apalagi syahid, harus berani hilang leher, buntung leher, nanti syahid. Ada perempuan, perempuan mah ada setiap orang yang mati melahirkan, muslimah mati melahirkan. Baru kemarin dia itu masuk Islamnya, tapi dia tuh begitu masuk Islam tuh karena sudah hamil. Mati, besoknya mati. Matinya karena kehamilannya itu muslimah lagi. Ya udah ke surga. Langsung tahu aja ke surga. Yurjakun dikasih rezeki ya di surga. Perempuan yang mati karena melahirkan. Ada lagi perempuan yang memang pergi ke haji di tengah jalan keseleo, jatuh aja dia kena kepala, batunya tuh kena kepala mati. Nah, langsung aja ke surga. Yang mati syahid semuanya ke surga. Jati katir seperti burung dia langsung caw aja ke surga. Jadi nggak ketemu lagi dengan malaikat itu. Yang mati syahid itu ketemu malaikat Israel ya sudah langsung ke surga aja. Cabut nyawanya masuk aja. Mau ketemu lagi dengan malaikat-malaikat yang lain masuk ke surga. Itu mah bablas aja gitu langsung ke surga. Itu yang minas sahidin orang sahid. Ada yang siddiqin orang benar. Dia hidup di dunianya benar menurut Allah, terus dia mati. Nah, matinya siddiqin, matinya di dalam hidup yang benar atau hidup benar. Nah, pertanyaannya kita nih kalau nanti mati gimana kita nih? Nah, itu yang harus dipertanyakan. Kalau kita hidupnya seperti Nabi, sikap hidupnya seperti Nabi, niat hidupnya seperti Nabi, ucapan dan perbuatannya, kegiatannya itu memang apa yang diusahakan juga seperti apa yang diusahakan Nabi, apa yang dipikirkan oleh kita juga apa yang dipikirkan oleh Nabi. Nah,
mendekati nih sifat kita nih kepada sifat Nabi. Mudah-mudahan masuk ke surga, mudah-mudahan tuh. Tapi kalau nih sikap kita tidak seperti Nabi, niat kita tidak seperti niat Nabi, ucapan kita seperti bukan ucapan apa-apa yang diucapkan Nabi. Usaha kita bukan usaha apa yang diusahakan Nabi. Perbuatan kita tidak sama dengan perbuatan Nabi ketika hidup di dunia. Cuma tanda tanya gede itu. Wah, tanda tanya gede. Itu udah pasti di pinggir lah. Belum apa-apa juga nerobos itu makan neraka. Apa yang Nabi perjuangkan ya kita perjuangkan. Gitu, Mas. Kalau apa Nabi tidak perjuangkan ya kita jangan ngapain kita perjuang. Salah satu yang tidak diperjuangkan oleh Nabi adalah pertama, mau kaya, mau berkuasa, mau menjadi orang terkenal atau menjadi orang ilmuwan. Tidak ada tuh. Tidak ada di pikiran Nabi ingin jadi berkuasa di dunia. Sehingga dia mencalonkan ingin jadi orang berkuasa di dunia. Satu, tidak ada di Nabi. Ingin jadi orang kaya di dunia. Nggak ada di Nabi. Bukan cita-cita Nabi. Terus ada nggak Nabi? Wah, saya ingin hidup jadi terkenal. Sehingga karena terkenal ya banyak proyek. Nggak ada itu. Di Nabi nggak ada. Nabi itu hanya satu niat. Mau mentaati Allah. Niatnya itu. Dia merasa bahwa dirinya adalah hamba Allah. Majikannya Allah. Tidak ada yang lebih pantas hidup di dunia kecuali mentaati majikan. Mentaati bos. Itu aja Nabi. Kata bos haram, dia juga katakan haram. Kata bos halal, katakan halal. Kata bos harus, ya dia lakukan. Kata bos jangan, dia tidak lakukan. Hidup itu begitu lahir punya majikan, punya bos. Bos orang Islam itu ya Allah. Begitu. Itu bos para nabi itu Allah. Bos manusia itu Allah. Tapi ada yang menganggap bos, yaitu seperti para nabi. Ada yang menganggap kepada Allah tuh tidak ada apa-apanya. Menganggap enteng aja gitu kepada Allah. Yang pernah memberi mata, memberi gigi, memberi hidung, gitu. Cuek aja dia. Sudah beri hukum nggak dipakai. Ini sanksi hukum enggak dipakai. Ini aturan hidup nih. Begini nih kalau kamu nanti aku mati, nggak dipercaya deh. Ada yang macam gitu. Nah kita ini mau ngikut mana nih? Mau ngikut orang-orang bandel? Apa mau ngikuti orang-orang baik gitu seperti para nabi gitu? Tinggal pilih. Ilmu sudah sampai tadi itu. eh Sampai masuk ke alam barzah. Sebagian langsung ke surga. Ilmu pengetahuan setelah manusia mati. Dari sisi matinya juga ada dua. Manusia mati seperti yang telah dialami oleh orang tua kita, orang-orang yang sudah dahulu atau kakak-kakak kita mati.
Ada yang memang mati itu karena kiamat. Karena dunianya kiamat, habis waktunya, dunia ini akan dipunahkan oleh Allah berbarengan dengan manusia mati aja mulia. Manopi hopi suri, maka ketika ditiup sangkakala, pasoi koman pisama, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang di langit ya malaikat. Ada yang mati, malaikat ada banyak. Yang tidak dipakai lagi di akhirat. Binatang di bumi atau di alam goib mati karena nggak dipakai lagi tuh binatang. Manusia mati kabeh. Jin mati karena kiamat. Selain seperti manusia lain, nah, seperti manusia ada yang memang mati saat ini. Tuh kuburan jin, tuh jin yang hidup, tuh jin itu kuburan jin. Jadi jin juga ada alam barzahnya. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Jin juga mati. Tapi jin juga ada yang mati syahid ada karena jin juga ada yang memperjuangkan agama. Jin naik haji, tiba-tiba jin itu mati ketika dia naik haji ya ke surga lah. Kalau jinnya perempuan, kalau laki nggak ada, mati mati biasa aja. Mati kembali lagi menjalankan haji sama aja kan mati lagi ngejalanin sholat. Nah jadi sudah jelaslah sampai pada batas mati karena kiamat. Bagaimana nih ilmu pengetahuan itu setelah kiamat? Abdal daron badal ardi goyrol ard. Maka Allah ganti katanya bumi ini dengan bumi lain. Bumi lain ini no water, tidak ada air, tidak ada api, suasananya panas tapi tidak ada matahari. Terangnya binurillah dengan cahaya Allah. Terang. Pada saat itu yang panas rasa panas-panas, yang rasa dingin-dingin. Dinginnya dilindungi oleh Allah karena Allah menyuruh supaya dingin kepada orang itu. Tapi panas karena Allah menyuruh kepada orang itu supaya merasa panas. Itu di mana? Di alam bumi selain bumi ini. Jadi kita nanti akan mengalami begitu. Masuklah ke bumi itu. Bumi yang ini tidak ada lagi. Jadi kalau kita di sini ada binatang, ada apa itu lemari, ada baju, ada kendaraan, ada apa. Di sana nggak ada. Di sana nggak ada semua. Sampai air aja nggak ada. Ada jibal, ada gunung nggak ada. Ada lembah nggak ada. Semuanya bumi itu dipersiapkannya oleh Allah. Tidak ada air, tidak ada api, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Ini pengetahuan manusia setelah mati loh manusia itu. Setelah matinya, tapi setelah mati karena kiamat. Kalau matinya biasa, seperti tadi, ada yang ke surga langsung, sahid berarti. Ada yang memang ke alam barja, ada di iliin, ada di sijin. Tapi begitu pas nanti kiamat, nah mati bareng, jin mati, manusia mati, malaikat juga sebagian ada yang mati. Ilah masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki tidak mati. Semuanya hancur. Pada saat itu hancur seluruhnya, maka aras Allah, keraton Allah dipikul oleh 8 malaikat
Dijelaskan di Quran. Wa yahmilu arsy rabbika samaniyah, dan memikul kepada aras atau keraton Allah itu malaikat yang 8. Saya nggak nanya besarnya, nggak nanya besarnya. Kenapa nggak masuk ke kepala? Bumi ini kalau dilempar ke aras bagaikan batu cincin, dilempar ke lapangan, lapangan sepak bola lah. Batu cincin dilemparkan ke lapangan sepak bola. Sebesar apa ini bumi? Malah sedangkan ini aras itu gedenya seperti itu digambarkannya. Terus semua alam ini dihancurkan, dipikulah aras itu oleh 8 malaikat. Seberapa gedenya malaikat aku nggak mau mikir. Samina wa aja. Aku dengar ya aku taati aja. Aku imani aja. Karena bumi yang segede ini dilemparkan ke aras, ke keraton Allah, bagaikan batu cincin di lapangan sepak bola. Nah, gimana? Kira-kira arasnya sebesar apa? Nggak kebayang. Terus dipikul oleh 8 malaikat. Malaikatnya yang mikulnya sebesar apa? Nggak tahu. Hanya beriman aja. Nah, baru setelah itu Allah kasih hujan. Kasih hujan tuh bumi itu. Muncullah kita nanti di hari akhirat itu muncul gurlan-gurlan telanjang bulat, neck body, badannya telanjang bulat. Yang dihitan muncul lagi di dunia dihitan, muncul lagi jadi asli orisinil belum dihitan nantinya. Tapi telanjang. Kebayang kalau kita, weh, papari telanjang itu. Kok kuncupnya kalau ada lagi papari sih, gimana sih? Itu janji Allah, telanjang. Yang paling pertama berpakaian, jadi manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu, yang semua sudah pada mati, dibangkitkan oleh Allah di alam mahsyar, alam berkumpulnya manusia. Kumpul nggak dengan jin, nggak. Jin ada lagi alam mahsyar jin. Manusia, alam mahsyar manusia. Kumpullah pada tidak pakai pakaian. Semuanya tidak ada pakaian. Malah yang orisinilnya manusia yang tadinya tidak dihitan ya tidak dihitan juga. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi, apa tidak malu? Katanya ya Rasulullah, ah Aisyah, boro-boro, jangankan, atau boro-boro bahasa Sundanya, jangankan ngurusin larak lirik sama aurat orang. Di hadapan itu neraka, kita nih mau direbus, boro-boro, mana panas, mana apa. Seperti orang sakit gigi kan nggak pernah mikir yang lain. Kepikir tuh gimana ya aku sakit gigi. Nah, sudah itu gimana tuh? Dihujanin oleh Allah, muncullah manusia itu. Setelah manusia muncul, baru di situ rombongan. Manusia itu dari seluruh partai, seluruh umat, dari umat Muhammad sampai umat itu, lalu pergi ke Adam, pergi ke Nuh,
pergi ke Ibrahim, pergi, pergi terus, pergi sampai pergi ke Nabi Muhammad. Tidak dijelaskan orang tuh hidup di alam mahsyar itu berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun nggak tahu. Nah setelah itu baru tuh masuk ke mizan, timbang, melihat buku sendiri. Ikro kita bak, buka aja buku, baca aja buku laporan kamu. Semua buku itu ada di leher kamu. Berikut apa? Berikut harddisknya, berikut kameranya ada. Baca aja semuanya. Di situ ada film hidup kehidupan kamu ketika di dunia. Dibuka tuh. Bagaimana kalau setelah buka buku? Ada yang mengatakan, ayo, mari kita baca. Nih lihat buku aku, bagus benar. Ada yang itu. Ada yang nggak mau buka buku itu. Kenapa? Karena merah semuanya ke neraka. Akan ke neraka. Baru dipimpinlah oleh Nabi Muhammad mengikuti jembatan Sirotol Mustaqim. Manusia pertama adalah Adam, tapi manusia pertama yang melewati Sirotol Mustaqim nanti ala dohri jahanam di atas neraka jahanam itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dan umatnya duluan menyeberang Siratul Mustaqim. Nabi Adam belakangan. Di antara orang kaya yang paling belakangan masuk ke sorga karena banyak kwetansi-kwetansi yang harus dipertanggungjawabkan adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman karena dijadikan orang terkaya sedunia, maka dia paling belakangan. Dijelaskan oleh Nabi, orang miskin masuk ke surga dengan orang kaya masuk ke surga bedanya 500 tahun. Aduh, padahal bagaimana solehnya. Tapi sih ke surga. Tapi lebih lebih cepat siapa? Lebih cepat yang paling miskin di dunia. Siapa? Ya Isa Al-Masih lah. Isa Al-Masih diciptakan oleh Allah sebagai manusia paling miskin sedunia. Kayalah kita daripada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih mah blong aja ke surga. Sulaiman kayak harus ngitung dulu nih fakturnya nih datangnya dari mana. Sama, nah, akhirnya 500 tahun bedanya tuh masuk ke surganya antara Nabi Isa dengan Nabi Sulaiman. Majulah katanya semua orang di ini di jembatan Siratul Mustaqim itu. Nah, wapi wapauk dan di atas Gafri Jahanam dan neraka Jahanam itu kalalib gaetan ada gaet kasidrin katanya seperti daun sidir. Daun sidir itu menggergaji kelihatan, melengkung tapi kelihatan gergaji. Nah itulah kalau orang kegaet itu nyemplung ke neraka. Yang kebayangnya gimana kalau umat Muhammad itu paling duluan lewat, tapi paling duluan nyemplung. Pasti masuk ke nerakanya lebih lama daripada anak cucu Adam. Anak cucu Nabi Adam. Misalkan Kobil. Kobil jelas karena orang membunuh pertama, manusia yang pertama kali membunuh manusia ya Kobil. Terus kita kegait nih, cemplung aja ke neraka. Nah ini mah belakangan nih, Kobil mah belakangan, nyemplungnya belakangan. Jadi duluan kita tuh direbus.
digoreng. Kalau sekarang kita dengar nasi goreng, nah nanti ada manusia goreng. Kalau ada manusia telur rebus, nanti adalah manusia rebus. Nah, kalau misalkan itu ada ayam bakar, maka nanti ada manusia bakar. Siapa di antara kita yang akan ini naudzubillah min dzalik maunya, maunya. Nah, kalau tidak mau ke neraka, taati aja Allah di dunia ini. Itulah ujungnya acara Allah. Yang satu manusia itu dikesorgakan, bersenang-senanglah hidup sekehendak dia, sekehendak mereka di sorga. Dan di sorga itu bisa melihat Allah. Innakum satarawna rabbakum. Kalian akan melihat Tuhan kalian. Jadi kita akan melihat Allah. Di dunia tidak melihat Allah, di akhirat bisa melihat. Di dunia disuruh beriman, percaya kepada Allah, tapi tidak melihat Allah. Nah, di sorga bisa melihat Allah. Bagaimana kalau ke neraka? Di dunia tidak melihat Allah, di neraka juga tidak melihat Allah. Malah dikutuk Allah. Jadi rugilah orang kalau tidak mau taat di dunia ini. Nah, ini yang bagaimana yang satu ke surga, yang satu ke neraka, yang satu di Al-A'raf. Siapa yang di Al-A'raf itu? Yaitu di tempat antara surga dan neraka. Yaitu orang yang hidup ketika kosong Nabi. Nabi Isa tidak berlaku lagi syariat atau ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Isa sudah tidak dipakai lagi, tidak berlaku lagi. Muhammad belum diangkat. Nabi Muhammad belum diangkat, kan diangkatnya 40 tahun. Isa Al-Masih sudah tidak dipakai, tidak berlaku syariatnya itu. Nabi Muhammad ya belum diangkat. Kita hidup di situ, mati. Namanya hidup dalam patrotul Rasul, hidup dalam kosong Rasul. Dikemanakan itu orang? Ke surga apa ke neraka? Maunya sih ke surga, maunya. Tapi menjalankan aturan yang mana? Aturannya juga belum datang. Kan Rasulnya juga sudah tidak berlaku. Rasul yang kemudian belum datang. Dikatakan dosa, dia dosa menjalankan pelanggaran apa? Akhirnya oleh Allah dimasukkan ke Al-A'raf, di mana dikasih pahala enggak, dikasih disiksa enggak. Hidupnya jadi penonton. Apabila dia melihat orang di surga bersenang-senang, dia tertawa. Apabila melihat di neraka, dia nangis. Itu manusia yang ada di Al-A'raf. Pendek kata, kalau manusia itu menjadi penonton, bukannya pelaksana agama, tapi jadi penonton, nggak akan salah. Kalau tidak di neraka, ya di Al-A'raf. Gimana tuh Nabi Muhammad dengan bapaknya? Nabi Muhammad sudah mengatakan, ibu Nabi Muhammad dan bapak Nabi Muhammad dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Inna ummi wa abi pinnar. Sesungguhnya ayahku dan ibuku di neraka. Maksudnya apa? Maksudnya dia di Al-A'raf. Karena dia bukan pengikut Isa Al-Masih ketika hidupnya Abdullah dan Aminah itu. Tetapi dia bukan pengikut Nabi Muhammad. Bukan umat Muhammad. Karena dia sudah meninggal duluan sebelum Nabi Muhammad diangkat. Maka dia ada di Al-A'raf. Ibunya Nabi Muhammad itu Aminah dan bapaknya Abdullah dikatakan kata Nabi inna ummi wa abi pinnar.
Sungguhnya ayahku dan ibuku di neraka. Maksudnya di neraka itu di Al-A'raf gitu. Dikesorgakan. Peraturan mana yang dijalankan? Dikenerakan dosa apa? Nah, karena Allah itu maha adil, maka tempatkan di Al-A'raf. Kecuali kalau dia punya iman la ilaha illallah. Kalau ada la ilaha illallah, walaupun hanya satu biji sawi diangkat dari neraka, dimandiin di kolam kehidupan atau kahuripan, kolam hayawan namanya dalam bahasa Arab. Setelah itu baru diangkat oleh Allah ke sorga. Kalau ada la ilaha illallah sebesar biji sawi. Jadi masih menganggap kepada Allah itu sebagai Tuhan. Aturan Allah masih tetap dia menghargai aturan Allah daripada aturan yang lain. Itu masih ada iman. Tampaknya ilmu tentang acara Allah dihubungkan dengan pengetahuan sebelum manusia ada, pengetahuan setelah manusia ada, dan pengetahuan setelah manusia mati. Tampaknya sudah tamat tuh saya jelaskan secara global. Walaupun kita sekarang ini hidup di kingdom area, di wilayah kedaulatan hukum kerajaan Allah. Yang kita miliki adalah kewajiban, tidak punya hak apa-apa. Jadi mungkin baru acara Allah sudah tamat saya jelaskan secara pengetahuan dari mulai di mana Allah berada sebelum dia menciptakan apa-apa sampai manusia pada ke sorga, pada ke neraka. Tamat tuh acara. Jadi sudah saya jelaskan tuh ilmu. Ilmu yang diberikan oleh Allah dari mulai tentang Allah dan acaranya. Tamat itu. Nah, tinggal sekarang kita menjalani kewajiban saja. Kewajiban karena kita masih di dunia, kewajiban kita adalah ibadat kepada Allah. Lepas dari ibadat, jangan tanya. Neraka menunggu. Itu saja. Yuk kita sama-sama untuk beribadat kepada Allah bareng-bareng. Sesuai dengan janji kita. Iya karena bodoh, iya karena stain. Hanya kepada Allah kita mengabdi dan hanya kepada Allah kita meminta upah, meminta pertolongan. Ya kerja kepada Allah, ya minta upahnya ke Allah dong. Gitu. Ini karena sudah jam 20. 22.06 Pak. Ya, sodaqallahul adzim wa sodaqur rasul. Maha benar Allah dan maha benar Rasulnya. Terusin Al-Fatihah. Iya Pak, langsung. Iya, Ya, Al-Fatihah. Om Henry nuhun. Tadi udah jadi host sementara Pak. Jadi saya bacakan Al-Fatihah itu maksudnya wasilah ya. Bagaimana supaya doa kita kabul. Jadi kita baca Fatihah dulu. Ada yang baca Qul Huwallahu dulu. Ada yang baca Ayat Kursi dulu. Ada yang baca Yasin dulu. Mana aja. Setiap ayat Quran kita baca. Terus kita minta doa kita kabul. Mudah-mudahan. Yuk baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihinna. Anta malikus samawati wal ardi wa ma fihinna. Anta fatirus samawati wal ardi wa ma fihinna. Anta ilahus samawati wal ardi wa ma fihinna. Anta rabbi wa ana abduka dha'i ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsik wa anta a'lamul ghuyub. Rabbana taqabbal du'a innaka antal aziz. Ya Allah, kabulkanlah doa aku ini karena Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yuk, doakan orang tua kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yuk, doakan anak istri, suami istri, dan keturunan kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam. Yuk kita berdoa kepada Allah. Rabbana anjil lana rahmatan wa barakatan wa afiatan wa maghfiratan sakinatan fi qulubina wa nas'aluka fawzan inda liqa'ika ya rabbal alamin. Rabbana nas'aluka afiatan fi dinina wa malina wa ahlina wastur auratina wa amin rawatina innaka antas samiul du'a. Rabbana aslih lana dinina alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asina wa aslih akhiratina innahu ilaiha ma'adina wajal hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wajal mautan rohatan min kulli syar waj'al kullal qada qadaitahu lana khair ya rabbal alamin. Yuk kita doakan orang-orang yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isbi anta syafi la syafi illa sifauka sifan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isbi anta syafi la syafi illa sifauka sifan la yughadiru saqaman. Yuk doakan orang tua kita yang sudah tiada. Allahumma gfir lahum wa afihim wa afu anhum wa akrim nujalan wasi madakhlahum warhamna warhamhum innaka antal arhamar rahimin waghfir lana wa lahum innaka antal ghafurur rahmah rabbana la tahrimna ajratina ba'da. Yuk kita doakan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Walhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bapak Ridho. Nuhun Bapak Rid. Terima kasih semuanya saudara-saudara yang mengikuti kajian malam ini. Om Henry, terima kasih. Tadi sementara hostnya digantikan oleh Om Henry. Ya, insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kajian yang akan datang pada hari Senin, insya Allah. Waktu yang sama. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Kang Iwa, nuhun.